Pernahkah kalian membayangkan terjebak badai di tempat terpencil? Hanya berdua dengan mertua kalian? Itulah yang dialami Clara, 24 tahun, dalam kisah yang akan kita selami hari ini. Saat suami Clara, Dani, tak bisa pulang karena cuaca ekstrim, Clara terpaksa menginap di rumah Pak Surya, mertuanya. Awalnya, semua terasa normal, hanya kecanggungan biasa. Namun, kegelapan badai yang mencekam, dinginnya malam yang memutus segala komunikasi, perlahan mengikis batasan yang ada. Dalam kerentanan dan ketakutan, sentuhan yang tak sengaja berubah menjadi tatapan penuh hasrat. Sebuah kecelakaan kecil di tengah guntur yang menggelegar menjadi pemicu, meloloskan hasrat terlarang. Malam itu, di bawah selimut tebal yang seharusnya memberi kehangatan, batasan itu benar-benar runtuh. Apa yang terjadi saat badai mereda? Simak kisah lengkapnya. Sore itu, mendung tebal menggantung di atas rumah Pak Surya yang berdiri kokoh di kaki perbukitan, seolah menahan napas sebelum sebuah pertunjukan dahsyat dimulai. Clara, 24 tahun, meneguk teh hangatnya sambil sesekali melirik keluar jendela. Hatinya sedikit tidak tenang. Bukan karena suasana rumah yang lengang, suaminya, Dani, sedang dinas keluar kota, melainkan karena bisikan angin yang mulai terdengar, membawa firasat buruk. Hubungannya dengan Pak Surya, mertuanya, bisa dibilang baik, namun tetap berjarak, sebuah formalitas yang nyaman bagi keduanya. Pak Surya adalah sosok yang tenang dan berwibawa, seorang pensiunan yang menghabiskan hari-harinya di rumah terpencil ini. Sebaiknya kamu tidak pulang malam ini, Clara. Suara Pak Surya memecah keheningan, matanya yang tajam menatap televisi yang menyiarkan berita cuaca. Badai besar katanya. Dani pasti tidak akan senang kalau tahu kamu nekat berkendara dalam kondisi begini. Clara mengangguk. Sejak tadi sore, berita sudah memperingatkan tentang badai yang akan datang. Jalan menuju rumahnya di kota cukup jauh, dan ia tahu, Pak Surya benar. Terjebak di tengah jalan saat badai bukanlah ide yang bagus. Ia menghela napas, menerima kenyataan bahwa ia harus menginap di rumah yang terasa begitu luas tanpa kehadiran Dani. Di luar, tetesan hujan mulai membasahi kaca jendela, pelan-pelan berubah menjadi rentetan keras yang tak terbendung. Pertunjukan alam itu, rupanya, sudah dimulai. Angin mulai melolong di luar. Suara hujan yang tadinya rintik berubah menjadi deru badai yang ganas, menghantam atap dan dinding rumah Pak Surya seolah ingin merobohkannya. Pohon-pohon di halaman bergoyang liar. Siluetnya menari-nari menakutkan di balik kaca jendela yang buram. Clara merapatkan selimut ke tubuhnya, menggigil bukan hanya karena dingin, tapi juga karena ketakutan yang merayap perlahan. Sudah kuduga, gumam Pak Surya, meraih senter dari laci. Cahaya kuningnya membelah kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Listrik padam. Seketika, rumah itu terasa seperti gua yang terisolasi, hanya diterangi oleh kilatan petir yang sesekali membelah langit, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding. Kita tidak punya lilin, tanya Clara, suaranya sedikit bergetar. Ada di dapur, jawab Pak Surya sambil berjalan hati-hati dalam gelap, hanya mengandalkan cahaya senternya. Clara mengikutinya, menabrak meja sesekali. Udara dingin mulai menusuk kulit, dan keheningan yang tebal terasa mencekik, hanya disela oleh gemuruh badai di luar. Percobaan untuk menghubungi Dani sia-sia. Layar ponselnya menunjukkan, tidak ada jaringan. Sama seperti ponsel Pak Surya. Mereka benar-benar terputus dari dunia luar. Hanya berdua, terjebak di tengah badai yang seolah tak berujung. Pak Surya berhasil menyalakan beberapa lilin, menciptakan lingkaran cahaya redup yang terasa begitu kecil di tengah kegelapan yang pekat. Mereka duduk di ruang tamu, di sofa yang saling berhadapan. Sesekali, petir menyambar begitu dekat, membuat rumah bergetar dan Clara terlonjak kaget. Pak Surya hanya menatapnya. Ekspresinya tenang namun matanya memancarkan kekhawatiran yang sama. Kamu kedinginan? Tanyanya. Suaranya sedikit melembut. Clara hanya mengangguk, memeluk lututnya erat. Keadaan ini membuat mereka berdua lebih rapuh, lebih manusiawi dari biasanya, dan secara tidak sadar, semakin mendekatkan jarak yang selama ini mereka jaga. Udara dingin merayap masuk,
membuat tulang terasa ngilu. Badai di luar masih mengamuk, tetapi kilat dan guntur tidak lagi sesering sebelumnya. Cahaya lilin yang berkedip-kedip menari di dinding, menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak, menambah kesan mencekam sekaligus intim. Clara menggosok-gosok lengannya, berusaha menghangatkan diri. Pak Surya melihatnya, lalu beranjak mengambil selimut tebal dari lemari di sudut ruangan. "Duduklah lebih dekat," ucap Pak Surya, membentangkan selimut itu di sofa yang mereka duduki bersama. Jarak yang semula ada, kini perlahan terkikis oleh kebutuhan akan kehangatan. Mereka berbagi selimut itu, bahu mereka bersentuhan. Dalam remang-remang cahaya lilin, Clara bisa merasakan kehangatan tubuh Pak Surya menembus kain. Perlahan, Clara mulai merasakan tatapan Pak Surya yang berbeda. Bukan lagi tatapan khawatir seorang mertua, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih intens. Sesekali, pandangan mereka bertemu, dan Pak Surya tak kunjung mengalihkan tatapannya. Justru menahan pandangan Clara seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tanpa kata. Sebuah sentuhan lembut mendarat di punggung tangannya saat Pak Surya meraih cangkir teh yang sudah dingin di meja. Sentuhan yang bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Clara merasakan denyutan aneh di dadanya. Ada kegelisahan, alarm yang berteriak bahwa ini salah. Namun di sisi lain, ada kerentanan yang tidak bisa ia pungkiri. Dalam situasi terisolasi dan dingin ini, kehangatan sekecil apapun terasa begitu berarti. Tiba-tiba, sebuah kilatan petir menyambar begitu dekat, diiringi dentuman guntur yang memekakan telinga. Clara terlonjak kaget, tubuhnya gemetar dan secara refleks ia terjatuh, kehilangan keseimbangan. Pak Surya sigap menangkapnya. Tubuh Clara menabrak dada bidang Pak Surya. Tangan Pak Surya melingkari pinggangnya, menahan agar ia tidak jatuh. Dalam posisi itu, wajah mereka begitu dekat, dan Clara bisa merasakan napas hangat Pak Surya menerpa wajahnya. Tatapan Pak Surya kini lebih gelap, penuh hasrat yang tersembunyi. Clara merasa seluruh tubuhnya membeku, terjebak di antara rasa takut, kebingungan, dan sensasi aneh yang baru kali ini ia rasakan. Tangannya tanpa sadar mencengkeram ke meja Pak Surya, seolah mencari pegangan, sekaligus mencoba mendorong. Namun ia tidak melakukannya. Dalam dekapan Pak Surya, waktu seolah berhenti. Kilatan petir di luar kini hanya menyisakan gema di benak Clara, digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang berpacu. Tangannya yang tadinya mencengkeram ke meja Pak Surya kini tak lagi berusaha mendorong, seolah membeku di tempatnya. Pandangan Pak Surya yang intens, penuh hasrat tersembunyi, mengunci pandangannya. Di tengah kekacauan badai di luar dan isolasi yang mencekik, sebuah keheningan aneh tercipta di antara mereka, dipenuhi ketegangan yang menyesakan. Clara merasakan embusan napas Pak Surya yang hangat di bibirnya. Sebuah desiran aneh merambat di sekujur tubuhnya, bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Ia tahu ini salah, sangat salah. Namun di tengah kerentanan yang mendera, ada daya tarik tak terlihat yang mengikatnya. Perlawanan yang seharusnya muncul, tertelan oleh suasana yang membingungkan. Perlahan, sangat perlahan, Pak Surya mendekatkan wajahnya. Clara tidak bergerak. Bibir mereka bersentuhan, mula-mula ragu, lalu menjadi lebih dalam. Itu adalah ciuman yang penuh keraguan, keputusasaan, dan hasrat yang terlarang. Dalam kegelapan yang diselingi cahaya lilin yang menari, batasan yang selama ini Clara jaga runtuh. Otaknya berteriak, tidak, tetapi tubuhnya tak mampu menolak. Satu sentuhan mengundang sentuhan lain. Di bawah selimut tebal yang menjadi satu-satunya sumber kehangatan, tangan-tangan mulai bergerak, mencari kenyamanan yang melampaui sekadar kedinginan. Dalam keheningan yang hanya diselingi gemuruh badai dan napas memburu, malam itu menjadi saksi bisu atas sebuah pelanggaran batas yang tak terduga. Rasa bersalah adalah gelombang pertama yang menghantam Clara, diikuti oleh sensasi aneh yang membakar, sebuah pengkhianatan yang tak bisa ia jelaskan. Sepanjang malam yang panjang dan dingin itu, di tengah badai yang mengamuk di luar, kejadian itu terulang, semakin dalam menancapkan jejak di jiwa Clara, meninggalkan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Ketika fajar menyingsing, bukan hanya kegelapan yang perlahan memudar. Badai di luar telah reda,
menyisakan tetesan air yang menuruni daun-daun dan kicauan burung yang kembali terdengar. Sinar matahari pagi yang lembut menyelinap masuk melalui celah gorden yang sedikit terbuka, menerangi ruangan yang kini terasa asing, penuh dengan keheningan yang menyesakan. Clara membuka mata. Mula-mula, ia hanya merasakan kekosongan yang dingin di sampingnya. Kemudian, ingatan semalam menghantamnya seperti ombak besar. Ia terperanjat, merasakan seluruh tubuhnya membeku. Rasa bersalah adalah sensasi pertama yang membanjirinya, menusuk ke ulu hati. Ia menoleh ke arah Pak Surya, yang juga baru terjaga. Ada jarak yang kentara di antara mereka, bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Kehangatan yang sempat mereka bagi semalam kini terasa seperti ilusi, digantikan oleh kecanggungan yang mematikan. Tidak ada kata-kata yang terucap. Tatapan mereka bertemu, Clara melihat penyesalan yang sama di mata Pak Surya, sebuah pengakuan diam-diam atas apa yang telah terjadi, dan juga ketakutan akan konsekuensinya. Udara terasa begitu berat, dipenuhi oleh rahasia yang baru saja tercipta. Clara ingin menjerit, ingin menangis, ingin lari, tetapi ia hanya bisa terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Akhirnya, Pak Surya memecah keheningan, suaranya serak. Tidak ada yang perlu tahu tentang ini, katanya, nadanya rendah namun tegas. Clara hanya bisa mengangguk, lidahnya terasa keluh. Dalam kebisuan itu, sebuah kesepakatan tak terucap terjalin, sebuah janji untuk mengubur dalam-dalam apa yang telah terjadi di antara mereka. Sebuah rahasia gelap yang akan selamanya menghantui Clara, dan mungkin juga Pak Surya. Beberapa jam kemudian, suara deru mobil yang familiar terdengar di jalanan depan. Jantung Clara berdegup kencang. Itu Dani, suaminya, yang akhirnya kembali setelah dinasnya tertunda badai. Pak Surya dan Clara berdiri di ruang tamu, menyambut kedatangan Dani dengan senyum yang terasa hampa. "Maaf aku telat, badai parah sekali di jalan," kata Dani, memeluk Clara erat. Clara membalas pelukan itu, mencoba menyembunyikan getaran di tubuhnya. Aroma tubuh Dani yang familiar, sentuhannya yang hangat, kini terasa begitu asing. Di dalam pikirannya, terbayang kembali setiap sentuhan Pak Surya, setiap bisikan terlarang di malam badai itu. Rasa bersalah menghimpit dadanya, membuatnya sulit bernapas. "Tidak apa-apa, yang penting kamu selamat," kata Pak Surya, menepuk bahu Dani. Clara melirik mertuanya. Tatapan Pak Surya kosong, namun ada sesuatu yang gelap di dalamnya, sebuah rahasia yang terbagi di antara mereka. Sebuah tatapan yang bisa dimengerti Clara dengan jelas. "Kita harus menjaga ini." Makan malam terasa hambar. Dani sibuk bercerita tentang perjalanannya, sementara Clara dan Pak Surya hanya sesekali menimpali, dengan pikiran masing-masing melayang jauh. Setiap tawa Dani, setiap sentuhan mesranya, terasa seperti pukulan keras bagi Clara. Ia merasa kotor, menjadi pengkhianat. Bagaimana ia bisa hidup dengan rahasia ini? Bagaimana ia bisa menatap wajah suaminya, ayah suaminya, tanpa merasa hancur? Malam badai itu telah berakhir. Namun badai yang jauh lebih besar kini berkecamuk di dalam diri Clara. Sebuah hubungan terlarang telah terjadi, dan kini, ia harus menghadapi konsekuensinya sendirian. Apakah rahasia ini akan terus terkubur? Atau akankah kebenaran terungkap, menghancurkan segalanya yang selama ini ia miliki? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.